Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban, akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Regan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian, ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Khazini, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini. Kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi, total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Fraser, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin lihat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih menunggu kabar itu Pak. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, tapi yang kedua tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena hawa panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya ini Pak, itu kan pada penduduk Pak. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini juga kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga kemudian dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sedang dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah seperti itu yang sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan mohon maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Fraser tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi itu sudah kosong, ya, sudah kosong.
Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Kalau ada di bawah. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih Pak, atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota keluarga saat ini juga masih menanti Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. Karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Sekali lagi diminta kepada yang punya mobil L1490 DB R3 mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.